hidup sesuai dengan standar Tuhan. Wahyukan hatimu, nyatakan semua apa yang menjadi kerinduanmu dalam hidup kami, Tuhan. Dan kuasailah itu yang akan memampukan kami hidup di dalam jalan-jalan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini saya ingin sampaikan tentang namanya adalah God standard atau standarnya Tuhan. Dalam setiap kita, seringkali kita berpikir bahwa kekristenan itu adalah sekali selamat dan kemudian selamat selamanya. Tapi kita tidak pernah hari ini mulai melihat bagaimana apa yang menjadi standar Tuhan dalam hidup kita. Saudara, di firman dikatakan bahwa kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya apa? Ada sebuah tanggung jawab, ada sebuah sesuatu yang harus kita kerjakan, yaitu mengenai keselamatan kita. Walaupun Alkitab berkata bahwa keselamatan kita diberikan dengan cuma-cuma, dan Yesus yang membayar buat kita. Keselamatan kita pun sebetulnya tidak cuma-cuma, tetapi Yesus yang bayar buat hidup kita, sehingga kita diselamatkan. Tapi Alkitab berkata bahwa kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar adalah bagaimana kita hidup dalam keselamatan itu dan kita menjaga keselamatan itu sampai garis akhir, sampai selesai. Itu perlu sesuatu yang harus kita bayar harganya. Dari pihak Tuhan membayar harganya, dari pihak kita, dari pihak Tuhan memikul salibnya, dari pihak kita pikulah salib dan sangkalah dirimu dan ikutlah aku, kata firman. Nah, sekarang saya mau masuk apa yang disebut dengan namanya standar Tuhan, atau artinya apa? Saya mau kembali kepada di zaman Eden. Di zaman Eden, Alkitab berkata bahwa Adam itu berjalan dengan Tuhan. Dan Alkitab berkata bahwa Adam itu mempunyai sebuah agreement, sebuah perjanjian dengan Tuhan, bahwa dia tidak boleh memakan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Itu sebuah agreement. Setiap kali orang untuk mau berjalan dengan Tuhan, ada yang namanya sebuah agreement. Ada yang namanya sebuah kesepakatan. Amos 3 ayat 3 berkata, bagaimana dua orang bisa berjalan sepakat dan bersama tanpa sebuah agreement, sebuah perjanjian. Ternyata hukum kita berjalan dengan Tuhan ada yang namanya sebuah agreement. Adam diberikan sebuah agreement, yaitu bahwa dia tidak boleh memakan atau menyentuh buah pengetahuan yang baik dan jahat. Mungkin saudara berkata, tapi kan Tuhan kasih. Di dalam kasih ada yang namanya sebuah agreement. Di dalam kasih ada yang namanya sebuah perjanjian. Di dalam kasih ada yang namanya sebuah law atau hukum. Nah, kita lihat bersama-sama kenapa Tuhan memberikan sebuah agreement. Kenapa Tuhan memberikan sebuah law, hukum, atau larangan. Alkitab berkata bahwa Adam tidak boleh hidup di dalam filthy life, atau hidup dalam hidup yang rusak, atau hidup yang kotor. Makanya Alkitab berkata bahwa Adam tidak boleh menyentuh atau memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Orang Israel tidak boleh masuk ke ruang Maha Kudus kecuali imam. Di situ ada sebuah agreement. Dan kemudian Usa pada saat dia memegang tabut perjanjian Allah, dia langsung dibunuh Tuhan dengan disambar dan mati karena dia menyentuh kekudusan Tuhan, yaitu dengan cara memegang tabut. Nah, di sini kita mau lihat bahwa Tuhan ingin memanggil kita menjadi umat yang dikuduskan, dikhususkan untuk menjadi milik kepunyaan sendiri. Nah, sekarang saudara, buat Tuhan untuk membawa kita keluar dari negeri yang jahat atau negeri yang kelam atau negeri yang gelap untuk masuk ke negeri yang ajaib, itu adalah sesuatu yang mudah buat Tuhan. Seperti orang Israel dibawa keluar dari Mesir untuk masuk ke Kanaan, itu adalah sesuatu yang mudah buat Tuhan. Secara fisik, orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Dan buat Tuhan itu sangat bisa. Dia mengeluarkan 10 tulah, dia membelah Laut Merah jadi dua, itulah lambang baptisan kita. Dia mengirim tiang awan dan tiang api, itu lambang Roh Kudus yang menyertai kita. Tapi permasalahannya adalah, bukannya yang sulit buat Tuhan, bukannya membawa orang Israel secara fisik ke tanah, membuat orang Israel keluar dari Mesir secara fisik, itu bukan yang sulit, itu sesuatu yang mudah. Tapi yang sulit buat Tuhan adalah bagaimana mengeluarkan Mesir di dalam hati mereka. Nah, sebagai orang percaya, adalah mudah untuk Tuhan itu membawa saudara keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Tapi yang sulit buat Tuhan adalah mengeluarkan sifat-sifat Mesir atau sifat-sifat filthy life, hidup yang lama kita di dalam hati kita. Makanya kita berkata, sunat bukan lagi sunat secara fisik,
tapi sunat adalah sunat hati. Walaupun tidak ada larangan untuk orang sunat secara fisik. Tapi kenapa ada namanya sunat secara hati? Karena membuang semua yang gelap, yang kotor, yang najis, iri, hati, benci, marah, perzinahan, kekotoran, kenajisan, di hati itu lebih sulit. Kenapa? Karena dari pihak kita yang harus menyunat. Nah, saya punya sebuah kesaksian sebelum kita masuk lebih dalam lagi tentang bagaimana dulu saya pernah hidup bersama dengan teman-teman yang hidup dengan keterikatan narkoba. Kami dulu pernah punya namanya tempat rehab, dan tempat rehab itu adalah tempat untuk menampung anak-anak pecandu narkoba, dan sebagian besar adalah orang-orang dari luar kota. Dan kami punya di kota Semarang, di daerah sekitar bukit yang cukup tinggi, dan di sana kami coba didik mereka, dijauhkan semua dari narkoba. Mereka mempunyai tempat sepertinya terisolasi dari dunia kota dan cukup tinggi, daerah pedesaan, di daerah yang cukup jauh dari kota. Untuk jalan mereka harus berjalan cukup jauh sekali. Dan selama 2 tahun mereka dididik dengan membaca firman, membaca Alkitab. Kerjaan mereka hanya fitness, baca Alkitab, berdoa, tidak ada TV, tidak ada drugs, tidak ada obat, tidak ada apapun. Mereka hidupnya hanya olahraga, seni, dan kemudian membaca firman, dan mereka beribadah. Mereka beribadah. Dan hari Minggu mereka ke gereja. Nah, tapi ternyata saudara itu tidak menjadi jaminan. Memang di awal secara fisik, orang kecanduan narkoba hanya butuh 3 hari untuk lepas dari namanya keterikatan. Orang yang sudah sakau itu apa Pak? Sakit karena butau, itu dimasukkan ke dalam kamar, kemudian dibiarkan dia kesakitan selama 3 hari, kecanduan di dalam tubuhnya yang sudah masuk ke darahnya, nanti tiba-tiba setelah 3 hari, kecanduan itu akan hilang. Nah, anak-anak ini sudah 2 tahun bersama-sama dengan kami di tempat rehab. Sudah dididik, baca Alkitab, dengar firman, dan semua yang dikerjakan, mereka hanya fitness, mereka hanya seniman, dan mereka olahraga, dan segala macam. Tapi setelah 2 tahun, saya bilang tidak semua, tapi setelah 2 tahun, banyak sekali, setelah 2 tahun, mereka selesai sekolah di sana. Mereka sudah hilang dari kecanduan, mereka sudah tidak lagi sakit karena butau. Mereka dikembalikan ke lingkungannya yang lama, dan beberapa hanya butuh waktu 6 bulan, dan mereka kembali pakai narkoba. Jadi, untuk membawa mereka keluar dari narkoba, hanya 3 hari. Menghilangkan kecanduan di tubuh. Tidak nyentuh sama sekali, atau mungkin seminggu lah, 1 minggu lah. Tidak boleh nyentuh sama sekali, tidak boleh dibiarkan kalau kesakitan badannya, sampai matanya merah, sampai keluar tetesan air mata, sampai keringat dingin keluar, hanya butuh 1 minggu lah. Kecanduan itu. Dan begitu mereka sudah 2 tahun diisolasi, mereka kembali ke masyarakat. Beberapa, tidak semua, beberapa. Malah kebanyakan dari mereka. Akhirnya mereka pakai lagi. Dan seringkali lebih buruk. Kenapa kok begitu, Pak? Seperti tadi. Orang Israel keluar dari Mesir, buat Tuhan gampang. Tapi membuang Mesir di hati mereka, itu sulit. Tuhan harus sampai marah. Memutar mereka 40 tahun di padang gurun. Dan sampai habis 1 generasi. Orang yang lahir di atas umur 20 tahun di atas Israel. Di Mesir. Yang umur 20 tahun ke atas. Harus mati di padang gurun. Dan hampir itu 3 juta orang. Hanya 2 orang yang bisa masuk tanah Kanaan. Kenapa? Karena Mesir di hati mereka, mereka pernah buang. Anak-anak ini tidak pernah membuang pikiran dari drugs, dari narkoba, dari pikiran dan hati mereka. Nah, padahal kita ikut Tuhan. Yang Tuhan mau itu bukan apa yang nampak di luar. Yang Tuhan mau itu adalah yang di dalam. Kalau cawan di dalam ini bersih, luar akan ikut bersih. Kalau hati ini bersih, luar ikut bersih. Suci di dalam, suci di luar. Bersih di dalam, bersih di luar. Bersih di luar, belum tentu bersih di dalam. Suci di luar, belum tentu suci di dalam. Nah, sekarang kita mau belajar ikut namanya standar Tuhan. Nah, Matius 7 ayat 21-23 adalah salah satu ayat favorit saya. Saya ingin bacakan buat saudara. Di Matius 7 ayat 21, mungkin saya pernah kutip sedikit. Tapi saya coba ingin bahas sekali lagi.
Ada satu kata yang saya ingin saudara harus perhatikan. Bukan, Matius 7:21 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Hei orang Kristen, kau berseru kepadaku Tuhan, Tuhan belum tentu bisa masuk ke kerajaan surga. Tapi Alkitab berkata, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Jadi, kau sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, tidak cukup hanya terima keselamatan, kemudian selesai. Alkitab berkata, engkau harus melakukan kehendak Bapakku di surga. Nanti ada topik sendiri, bagaimana kita mengerti kehendak Bapa kita di surga. Saya teruskan. Pada hari terakhir, ayat 22, orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Di ayat 23 pasal 7 dari kitab Matius berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka bahwa berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Saudara bayangkan, mengusir setan demi nama Yesus, bernubuat demi nama Yesus, mengadakan mujizat demi nama Yesus, tiba-tiba Tuhan Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, pembuat kejahatan. Kata pembuat kejahatan artinya lawlessness, artinya orang yang selalu melanggar hukum. Jadi hukum itu gimana? Taurat 1, perintah nomor 1 sampai 10. Itu dilanggar terus. Dan akhirnya menjadi sesuatu yang tidak lagi mengganggu hatinya, tidak mengganggu hati nuraninya, dan dosa kejahatan terus dikerjakan tanpa dia sadari. Tiba-tiba orang itu akan kehilangan keselamatan. Nah, jika kata-kata ini mengganggu saya berkata, hai kamu pembuat kejahatan. Dalam hidup kita harus belajar namanya standar. Hari ini kita terlalu dibombardir dengan namanya pengajaran tentang hidup sukses, hidup kaya, hidup bahagia, keluarga sejahtera. Nggak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Tapi kita tidak pernah kembali kepada namanya esensial, yang inti yang Tuhan mau. Sehari ini orang bisa punya persepsi, orang Kristen punya persepsi. Kalau Tuhan berkenan itu kaya. Kalau Tuhan berkenan itu diberkati. Kalau Tuhan berkenan itu hidupnya limpah. Aku datang memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Itu ayat favoritnya. Yesus berkata, aku datang memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Tapi dilupakan, pikul salib dan sangkal diri, ikutlah aku kalau engkau ingin menjadi muridku. Itu dilupakan. Jadi pelajaran karismatik, gereja karismatik hari ini adalah, kalau engkau kaya, hidup Tuhan berkenan. Kalau engkau sukses, Tuhan berkenan. Kalau bajumu in style, Tuhan berkenan. Gak gitu, saudara. Alkitab berkata, kamu mengadakan mujizat, mengusir setan demi namaku, aku tidak kenal. Kenapa kok Tuhan bisa berkata tidak kenal? Pembuat kejahatan. Ini bicara kepada gereja Tuhan. Pembuat kejahatan. Ini bicara kepada orang Kristen. Pembuat kejahatan. Karena mereka mengadakan mujizat demi nama Yesus. Dan Tuhan berkata, pembuat kejahatan. Nah, sekarang kita mau ikut namanya kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan itu standarnya gimana, Pak? Dengarkan Bapak ya. Kata benar, kebenaran itu adalah Tuhan itu selalu benar. Terus pegang baik-baik. Yang salah siapa? Kita. Kalau Tuhan selalu benar. Yang kita pikir anggap sebagai kebenaran akan menjadi salah kalau Tuhan berkata salah. Jadi kalau kita punya sebuah persepsi tentang kebenaran, dan kebenaran kita akan menjadi salah kalau Tuhan berkata salah. Dan saya kasih contoh. Dan kemudian kita harus berkata bahwa kita tahu bahwa Tuhan tahu semuanya. Dan apa yang kita anggap benar, dan tiba-tiba akan menjadi salah, dan akan dianggap sebagai namanya deception, atau penyesatan pada saat Tuhan berkata salah. Contohnya Pak, saya kasih contoh adalah Petrus. Alkitab berkata di kitab Imamat 11 ayat 44 berkata bahwa Petrus memegang tentang ayat sebagai orang Yahudi, dia pegang ayat ini dan tidak ada yang salah dengan Imamat 11 ayat 44 berkata, sebab aku Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan segala binatang yang mengeriak, yang merayap di bumi. Jadi orang Yahudi itu tidak makan babi, tidak makan berkuku belah, dan segala macam.
Oke, sampai hari ini. Oke, Petrus lahir sebagai orang Yahudi. Dari kecil dia tidak pernah makan namanya binatang berkuku belah. Tiba-tiba persepsi kebenarannya itu menjadi salah. Pada saat Tuhan mengintervensi, apa yang kau anggap benar menjadi salah kalau Tuhan berkata salah. Betul? Kisah Rasul 10 ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan. Dan kita berkata ini, Petrus, dia dikasih sebuah penglihatan, makan semua binatang ini. Dan Petrus berkata, tidak Tuhan. Diucapkan kedua kali, makan, tidak Tuhan. Kisah Rasul 10 ayat 14 berkata, tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Jadi kebenaran itu kebenaran menurut siapa? Yang kita pegang adalah kebenaran bukan kebenaran kita, tapi kebenaran menurut Tuhan. Nah, saudara, Tuhan itu yang saya katakan adalah selalu benar. Yang dia lakukan selalu benar. Yang dia katakan selalu benar. Yang dia rencanakan selalu benar. Yang salah siapa? Kita. Jadi kita hidup dalam standarnya Tuhan. Bukan standarnya pendeta. Bukan standarnya kata hamba Tuhan atau pendeta. Tapi kita hidup sesuai dengan standarnya Tuhan. Nah, sekarang kita belajar. Suatu kali ada seorang, saya bingung, dia tuh kerja di pilot ataukah kerja di penerbangan. Pokoknya anak Tuhan ini kerja di bagian penerbangan. Suatu kali dia seringkali terbang dan kemudian dia kerja di penerbangan, dia nginap di satu hotel yang selalu hampir 2 tahun dia nginap di hotel yang sama. Bintang 5, hotelnya bersih, hotelnya bagus, cukup luar biasa, lobbynya bagus, makanannya enak. Dan akhirnya anak Tuhan ini suatu kali sedang jalan di hotel, tiba-tiba Tuhan mengintervensi. Tuhan mulai bicara, dan Tuhan berkata gini, nah, menurutmu hotel ini benar atau tidak? Ya pakai bahasa Inggris, dia berkata, menurutmu hotel ini benar atau tidak? Kemudian anak Tuhan ini berkata, lah Tuhan, saya ini kan sudah lama nginap di hotel ini. Kenapa kau berkata menurutmu hotel ini benar atau tidak? Nah, soalnya apa yang terjadi? Oh benar Tuhan, hotel ini nggak ada yang salah, lobbynya bagus, hotelnya tidak miring, bangunannya cukup bagus, bangunannya cukup oke, sehingga saya mau berkata hotel ini benar, tidak ada yang salah. Saudara. Nah, terus kemudian tiba-tiba Tuhan bicara kepada hamba Tuhan ini berkata begini. Nah, coba kamu nanti masuk ke hotel di lantai yang kamu nginep biasanya, dan kemudian kamu ambil gelas, kamu kasih air, kamu taruh di ujung di sana. Dan kemudian apa yang terjadi? Anak Tuhan ini naik ke hotel, ke lantai itu, di kamar itu, kemudian dia isi gelas dengan air, dia taruh di satu sudut yang Tuhan bicara, taruh di sudut. Begitu dia taruh gelas yang ada airnya, dia taruh di sudut itu. Tiba-tiba dia melihat bahwa airnya miring. Terus Tuhan bicara lagi kepada dia. Menurut kamu, hotel itu benar atau tidak? Oh tidak. Kenapa? Miring. Nah sekarang terus Tuhan bilang, jadi menurut kamu benar, belum tentu menurut Tuhan. Apa yang kau anggap selama ini kebenaranmu sendiri adalah benar, kalau Tuhan berkata salah, adalah salah. Dalam hidup kita salah. Kita ini seringkali membangun sebuah kebenaran kita sendiri. Terutama sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, kita membangun sebuah konsep kebenaran kita sendiri. Padahal begitu Tuhan mengintervensi dalam hidup kita, salah, itu salah. Karena Tuhan adalah benar dan Dia tidak pernah salah. Nah, dari dasar itulah akhirnya Tuhan mengajari saya bagaimana bahwa orang itu tidak boleh hidup dalam namanya sebuah standar yang ganda, double standar. Kalau saya bisa kasih gambaran, satu gambar itu adalah orang hidupnya beribadah, pergi ke gereja, tapi hatinya masih tidak sepenuhnya ikut Tuhan. Orang Kristen sudah ikut pelayanan, tapi masih kerjanya nipu. Orang Kristen hidupnya masih berdoa, dia doa peperangan,
tapi orangnya kerjanya masih main curang. Pelayanan di mimbar, jadi WL, bahkan khotbah, masih hidup dalam perzinahan, masih bohong, masih marah-marah, terikat dengan pornografi hidup kita. Kita masih hidup dengan mementingkan diri kita sendiri. Kita memecah belah. Kita hidup dalam nafsu, dengki, cinta uang, akan cinta diri sendiri. Dan akhirnya ujungnya adalah Tuhan berkata, hai kamu pembuat kejahatan. Nah sekarang Tuhan mau kita ini hidup yang seperti apa? Kita mau, Tuhan itu adalah mau kita hidup dalam standarnya Tuhan. Yakobus 1 ayat 8 berkata, sebab orang yang double minded, standarnya ganda, atau pikirannya mendua, tidak akan tenang dalam hidup. Yakobus 1 ayat 8. 25 tahun pernah disurvei oleh seorang hamba Tuhan mengenai para jenderal. Dan akhirnya mereka menemukan sebuah kenyataan yang cukup istilahnya mengerikan di para hamba Tuhan. Berita orang-orang karismatik yang dipakai dalam kesembuhan ilahi, dalam urapan kenabian, dalam urapan profetik, ditemukan selama 25 tahun sampai tahun 2000 atau 2019. Ternyata banyak hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, hidupnya ganda. Saya tidak mengejudge mereka. Saya khotbah begini bukan berarti saya lebih suci, lebih benar, saya banyak dosanya. Saya mengoreksi diri saya sendiri. Saya minta Tuhan setiap pagi membersihkan hati saya yang masih jahat, yang masih najis, yang masih kotor. Saya minta Tuhan menyunat hidup saya. Tapi firman ini mengingatkan saya. Dan saya akan cerita peristiwa 2 tahun yang lalu. Jadi 25 tahun ini dicari, disurvei hamba Tuhan, para jenderal Tuhan, orang-orang yang dipakai luar biasa. Mereka ditemukan jatuh dalam dosa yang nomor 1 adalah imoralitas. Dosa yang kedua adalah uang dan kedudukan, jabatan. Mereka berebut tentang jabatan. Nah, terus Tuhan itu bicara kepada hamba Tuhan yang sedang membuat sebuah survei. Nah, kalau kau lihat, kenapa hamba-hambaku bisa jatuh dalam dosa imoralitas? Kenapa hamba-hambaku bisa jatuh dalam dosa uang dan cinta kedudukan? Ini orang-orang besar, ini orang-orang yang di mimbar, yang diurapi, yang dipakai dengan Tuhan semua luar biasa. Kemudian Tuhan mengajar kepada hamba Tuhan berkata, kau lihat akarnya, root cause-nya, akar mereka bisa jatuh dalam imoralitas, bisa jatuh dalam dosa cinta akan uang, bisa jatuh dosa dalam mencari, merebut kedudukan adalah satu, kesombongan. Amsal 16:18 berkata, kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan. Sebelum orang hancur, sebelum orang jatuh, diawali dengan apa? Kesombongan dan tinggi hati. Jadi orang itu akhirnya hamba Tuhan ini bisa jatuh, pendeta-pendeta bisa jatuh dalam perzinahan. Kalau ditarik akarnya, kesombongan. Hamba Tuhan ini bisa jatuh dalam namanya menipu atau cinta uang. Ditarik, kesombongan dulu muncul. Jatuh dalam pornografi, ditarik adalah kesombongan. Memecah belah, dengki, nafsu, cinta diri sendiri. Kalau ditarik, akarnya adalah kesombongan. Kesombongan muncul dahulu sebelum kehancuran. Tinggi hati muncul dahulu sebelum kejatuhan. Jadi akar dari semua kejatuhan adalah kesombongan. 2 tahun yang lalu ada salah satu staf saya, bukan staf saya anggap sebagai adik saya. Dia mimpi tentang saya. Dan ini mimpi cukup mengganggu saya. Atau 2 tahun atau 3 tahun yang lalu cukup mengganggu saya, tapi sekaligus sebagai peringatan buat saya sebagai seorang pendeta. Mengingatkan bahwa pendeta belum tentu masuk surga. Saya ini bisa dibuang ke neraka oleh Tuhan. 2 tahun yang lalu tiba-tiba salah satu dari staf gereja ini dia bermimpi, dia lihat
dalam sebuah kelas, dan di kelas itu ada Tuhan Yesus, dan di dalam kelas itu ada banyak sekali murid yang di dalam. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata di dalam mimpi itu, di dalam kelas itu, dan dia sebut sebagai kelas leader, kelas pemimpin, para orang-orang besar, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Dipanggil satu-satu nama. Pada saat dipanggil nama satu orang ini, datang A. Tuhan Yesus panggil, A, maju ke depan. Berikan laporanmu selama kau hidup di bumi, apa yang kau lakukan dalam pelayanan. Dan A maju ke depan, membawa laporan, membawa semua berkasnya, dan Tuhan, aku lakukan ini. B, panggil maju ke depan, lapor kepada Tuhan Yesus, Tuhan, aku melakukan ini. C, dipanggil ke depan, Tuhan, aku mau bawa ini. Dan akhirnya nama terakhir adalah nama gembala saya yang hari ini. Namanya Pak Victor, berkata, Victor, dipanggil Tuhan Yesus. Kemudian, Tuhan, ini yang kau minta aku kerjakan A, B, C, D, E. Yang mengerikan adalah nama terakhir adalah nama saya. Tuhan memanggil, Hengki, nggak ada. Panggil kedua kali, Hengki, tidak ada. Panggil ketiga, Hengki, tidak ada. Kemudian di dalam ini mimpi, tapi ini pesan Tuhan buat hidup saya. Ini pesan Tuhan bisa bicara melalui mimpi. Tuhan Yesus pun pindah ke Mesir karena mimpi. Oke? Dibawa masih bayi oleh Yusuf dan Maria pindah ke Mesir karena mendapatkan mimpi dari Tuhan. Nah, dalam mimpi ini tiba-tiba Tuhan Yesus bicara kepada almarhum Petrus Yakub, berkata, mana anak buahmu? Kau berkata dia orangnya bisa, kau berkata bahwa dia orangnya sanggup. Di dalam kelas pemimpin, di saat Tuhanmu hadir, anak ini tidak ada. Dalam mimpi itu berkata, Tuhan beri kesempatan. Beri kesempatan dia yang kedua kalinya. Nanti saya akan didik dia, saya akan beritahu dia bahwa dia harus ikut kelas, tapi dia tidak ada dalam kelas. Oke, saya serahkan pada. Singkat cerita, akhirnya Tuhan Yesus sudah tidak ada di kelas, pergi. Tiba-tiba saya datang ke kelas dengan tergopoh-gopoh. Dan yang membuat saya cukup kaget adalah saya memakai baju compang-camping, kotor, lusuh, tidak proper, tidak layak untuk menghadap itu. Padahal saya ngerti banget bahwa baju itu bicara tentang perbuatan kita. Perbuatan kita masih kotor, perbuatan kita masih najis, perbuatan kita masih banyak culas, iri, marah, benci, dengki, dendam, tidak bisa mengampuni. Itu membuat pakaian kita kotor. Dan saya tahu tiba-tiba dalam mimpi itu pakaian saya kotor. Kemudian saya ketemu dengan almarhum dan berkata, almarhum berkata kepada saya, kamu menghadap Tuhan kok bisa memakai baju compang-camping? Ternyata saya temukan di kitab Zakaria, Yosua imam besar di kitab Zakaria. Dia dituntut setan karena memakai pakaian yang kotor. Dan Tuhan berkata, aku ganti pakaian Yosua imam besar sehingga setan tidak bisa mendakwa dia. Dan hari itu saya ingat mimpi ini berkata, pakaian saya kotor. Dan beliau berkata, kenapa engkau menghadap Tuhan tidak memakai pakaian yang proper, pakaian yang tidak benar? Kemudian dia berkata, dengan wajah lusuh dan letih saya berkata, saya minta maaf. Dan akhirnya saya terdiam, dan kemudian oke, Tuhan masih beri kamu kesempatan. Dan kamu pasti bisa. Saya akan berdoa buat kamu. Saya akan bersyafaat buat kamu, supaya kamu bisa sampai ke garis akhir. Mimpinya selesai. Buat saya, mimpi itu mengerikan. Untuk saya bukan sedang nganggur. Saya sedang pelayanan sesibuk-sibuknya saya keluar. Saya sedang khotbah di salah satu kota namanya Putusito. Saya lihat orang kanker otak itu depan mata, sembuh. Saya lihat seorang puluhan sakit kanker payudara langsung lari ke podium, nangis dengan guyuran air hujan. Dia berkata, saya sembuh Pak. Dan dia bukan orang Kristen. Dia cerita, saya habiskan, saya jual ladang saya, sawah saya pergi ke kota Kucing, saya operasi berkali-kali dan selalu muncul benjolan atau muncul tumor. Tapi malam ini tiba-tiba instan sampai di depan mata dan hilang dia. Saya lihat orang lari ke depan kena kanker nosofaring, itu kanker di tenggorokan. Sudah dirawat di rumah sakit Darmais 2 tahun. Tiba-tiba dia alami perubahan dan dia sembuh instan di depan mata. Ada seorang ibu yang pernah punya ilmu yang membuat dia bisa berjalan di atas air.
Tiba-tiba dia cerita, dia bawa jimatnya, dia serahkan ke saya dan minta doa. Saya pulang malam itu dengan sebuah kepuasan di hati. Saya berkata, Tuhan, wow, kok kerja dengan luar biasa. Saya tidak pernah klaim bahwa itu pekerjaan saya. Itu pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Tapi siapa yang bisa ngerti tentang keeroran di hati kita? Dan saya pulang dari Sorong ke Tapang buat KKR semua. Banyak orang yang dilawat Tuhan, dijamah Tuhan luar biasa. Saya ke Manado, saya pulang dari pulau-pulau, saya berkata, Tuhan, mereka mau satu dengan luar biasa. Tapi tiba-tiba setelah sekian periodik hampir 1 tahun saya keliling dan saya KKR di mana-mana. Mimpi itu tiba-tiba datang muncul. Dan mimpi itu berkata, engkau memakai baju yang tidak layak. Bajumu compang-camping. Bajumu kotor, bajumu lusuh, dan kau tidak ada di kelas pada saat Tuhan Yesus ada. Seharusnya engkau berada di mana Tuhan itu berada. Kenapa engkau tidak ada? Dan saya ingat ayat Matius 7, ayat 21 sampai 23 yang sudah kita baca tadi. Aku tidak pernah mengenal kamu, aku mengusir setan demi nama-Mu. Aku mengadakan mujizat demi nama Yesus. Aku bernubuat demi nama Yesus. Dan Tuhan berterus terang, aku tidak kenal kamu, hai pembuat kejahatan. Langsung saya berlutut. Saya minta ampun dan saya berkata, Tuhan, ampuni saya. Aku tahu pasti ada yang tidak beres di dalam hidupku. Ada yang tidak benar dalam hidupku. Ada kesombongan. Kesombongan muncul terlebih dahulu sebelum kejatuhan. Tinggi hati muncul terlebih dahulu sebelum kejatuhan. Tuhan, sebelum peristiwa kejatuhan dan segala macam terjadi, Tuhan sudah memperingatkan saya. Saya masuk 3 hari doa puasa. Dan saya datang kepada Tuhan dan berkata, ampuni saya merendahkan diri saya robek hati saya berkata, Tuhan, buat apa aku melakukan pekerjaan, tapi di akhir ujungnya, Engkau berkata dalam hidupku, aku tidak kenal kamu, pembuat kejahatan. Mimpi ini membuat saya warning, peringatan sebagai pendeta. Saya mau berkata, tidak ada pendeta yang aman. Sekali selamat masuk surga tidak ada. Tapi hanya mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Dan akhirnya Tuhan ngajarin saya pribadi berkata, kenapa Tuhan kok banyak hamba-hamba, para pendeta, para pelayan Tuhan, orang WL, aktivis gereja, orang yang aktif ke gereja, kok mereka akhirnya bisa kotor? Terus Tuhan ngajar sama saya bicara saya. Karena mereka hidup dalam double standar atau standarnya ganda. Ke gereja ya, tapi kerja masih hidup. Pelayanan ya, tapi masih hidup dalam perzinahan. Ikut Tuhan Yesus ya, mati masuk surga ya, tapi masih hidup dalam iri, marah, benci, tidak mau mengampuni, kepahitan. Dan itu seringkali yang menghalangi kita masuk ke surga. Saya mau kasih contoh dari firman Tuhan, supaya saudara ngerti bahwa basic barometer kita adalah firman Tuhan. Nah, kita lihat bersama di kitab 1 Samuel, saya lupa kutip ayatnya. Saya mau cerita tentang namanya seorang raja. Dan raja ini adalah raja yang bernama Raja Saul. Saya awal dulu di kitab Hakim-Hakim. Orang yang pertama adalah Simson. Dari kitab Hakim-Hakim. Simson adalah anak yang pada saat lahir dia disebut sebagai nasir Tuhan atau pilihan Tuhan. Dia disebut sebagai anak perjanjian. Begitu ibunya yang tidak bisa punya anak, didatangin malaikat ayahnya dan ibunya. Malaikat berkata bahwa dia adalah hakimku, pemimpin Israel yang akan menjadi raja buat Israel zaman itu, seorang hakim yang akan memerintah. Dan ada sebuah perjanjian, ingat. Setiap kali orang berjalan dengan Tuhan ada perjanjian. Saya katakan tadi di awal. Adam ada perjanjian. Kau tidak boleh menyentuh buah pengetahuannya baik dan jahat. Begitu Simson mau dilahirkan, Tuhan sudah menyiapkan sebuah destiny. Dia akan menjadi hakim. Makanya destiny itu sudah ada sebelum anak itu dilahirkan. Sebelum anak itu dalam kandungan ibunya. Anak ini akan menjadi nasir dan akan ada sebuah perjanjian bahwa rambutnya tidak boleh kena pisau cukur dan kau sebagai ibunya atau ayahnya tidak boleh minum anggur. Dan dia akan dipakai Tuhan dengan kekuatan yang maha kuat. Tidak ada di Alkitab
bahwa orang dipakai secara fisik, secara luar biasa kecuali Simpson. Nah, tapi Simpson ini hidup dalam double standar, atau standarnya tidak hidup dalam standarnya Tuhan. Dipakai Tuhan dia, diurapi dia, hakim Israel, menjadi pemimpin dia di Israel. Tapi dia hidup dalam perzinahan. Dia bermain-main dengan dosa. Dia bermain-main dengan urapan. Dan dia selalu berkata, Tuhan, yang seperti yang sudah-sudah, Tuhan pasti menolong aku. Setelah dia berzina, kemudian mereka mau disergap ke Filistin, tiba-tiba seperti yang sudah-sudah, Tuhan akan membuat aku lepas dan bebas. Kemudian dia bongkar pintu gerbang, diangkat sampai ke Gaza. Dan kemudian Simpson, dia bermain-main dengan namanya kelemahan bernama Delila. Nama Delila artinya adalah kelemahan. Dia terus di dalam perzinahan. Dia adalah hamba Tuhan, dia adalah hakim Tuhan, dia diurapi Tuhan, dan pengurapan tidak pernah meninggalkan dia. Panggilan dan pengurapan, gift of God, tidak ditarik pada saat sudah diberi oleh Tuhan. Kata kitab Roma pasal 8 ayat 11. Setiap panggilan dan gift dari Tuhan tidak pernah ditarik. Dan Simpson berkata, Tuhan tetap masih menyertai aku. Walaupun aku hidup dalam perzinahan, Tuhan masih menyertai aku. Walaupun aku bermain-main dengan dosa. Sampai tiba waktunya bahwa cawan itu penuh. Dan tiba-tiba dia kehilangan urapan. Dia kehilangan mata. Dia kehilangan panggilan. Dia kehilangan anointing. Dia kehilangan destiny. Dia kehilangan visi. Dan dia dipermalukan menjadi seperti seorang lawak selama 1 tahun. Dan dia harus bayar dengan nyawanya. Karena hidup di dalam double standard. Tidak hidup dalam standarnya Tuhan. Tapi standar Tuhan, tapi juga ada namanya standar kedagingannya. Ini yang seringkali dijumpai para pelayan Tuhan. Seperti Simpson. Oh, nggak apa-apa, selama saya masih diurapi di atas mimbar sebagai seorang WA, sebagai seorang pengkhotbah, ya dalam jatuh perzinahan itu biasa. Tuhan Maha Ampun. Jadi ya nggak apa-apa. Selama masih pengurapan turun, oke. Ya, tadi saya tuh pulang dari luar pulau tuh dalam pengurapan yang luar biasa. Kanker ini, mata buta, tuli mendengar, sakit semua bisa ditunjuk satu-satu dan mereka sembuh. Tapi pada saat saya pulang, rapot saya di depan Tuhan merah. Rapot saya didapati, kamu berada di dalam kelas. Kamu tidak berada di mana Tuhan Yesus berada. Dan saya dikatakan sebagai pembuat kejahatan. Contoh yang kedua adalah Saul. Oh, Simpson perzinahan, Pak. Makanya dia jatuh dosa. Jangan takabur dulu. Kita tidak akan lepas dari namanya dosanya Saul. Saudara, dosa Saul itu apa sih? Kan kita tidak pernah menulis tentang perzinahan dalam hidup Saul. Dia adalah seorang raja yang diurapi. Raja pertama Israel. Oke, sebetulnya kerajaannya tetap. Tapi karena ketidaktaatannya dipotong. Karena disobediennya, akhirnya membuat dia disingkirkan menjadi raja keturunannya. Diurapi sebagai raja ya. Dan Alkitab berkata pada saat diurapi Saul ini, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dia punya urapan kenabian. Karena Alkitab berkata, hampir ditulis di Alkitab, di kitab 1 Samuel atau 2 Samuel, 3 kali dia bernubuat dan kepenuhan seperti Nabi, bahkan pernah sampai telanjang. Itu Saul. Tapi hidupnya dalam standar yang double, gandanya dia hidup sebagai raja yang diurapi ya, sebagai pilihan Tuhan ya, sebagai raja yang memerintah di atas Israel 40 tahun ya, sebagai raja yang Tuhan berkata, engkau harus memimpin umatku ya. Tapi hidupnya tidak akan pernah, hatinya yang culas itu tidak pernah lepas dari namanya iri, selalu berkompetisi, selalu minta menjadi yang nomor 1, yang minta yang terbaik. Raja ini gila Muhammad. Saul ini tidak mau kehilangan mahkota. Oh, kalau saya ikut kelompok ini, saya tidak mau kehilangan mahkota saya. Saya ke gereja ini supaya saya tetap diterima sebagai majelis. Saya di gereja ini, saya diwongke sebagai orang yang penyumbang, donatur yang besar. Dia tidak mau kehilangan mahkota, dan selalu tidak mau ada Daud itu muncul, dan selalu diburu, dan ingin dibunuh. Begitu ada orang baru muncul,
Didrive dengan iri, dimatikan potensi anak muda ini, supaya dia tetap tetap dalam posisi. Itu siapa? Saul. Hidupnya hanya cinta pujian. Begitu ada orang memuji dia hanya mengalahkan 1000 marah. Kenapa saya cuma 1000? Daud bisa berlaksana. Kenapa dia lebih dipuji? Dia lebih durapi, khotbahnya lebih bagus, lebih peka dari Tuhan. Begitu ada orang mulai menegur orang ini, marah. Double standar. Raja ya, diurapi ya, tapi dia tidak pernah berurusan dengan namanya iri, kompetisi, gila hormat, cari kedudukan. Saudara, itu gimana sih? Ini dosa yang nggak bisa dilihat. Ada orang Kristen pelayanan, pendoa, tapi tidak pernah mau lepas dari namanya kepahitan. Itu tetap di mata Tuhan, hai kau pembuat kejahatan. Tidak mau mengampuni. Benci sama saudara. Seperti Saul. Kebencian yang sampai memuja. Kebencian yang tidak pernah engkau berurusan dengannya. Tiba-tiba engkau mempunyai karakter ingin membunuh orang itu. Walaupun tidak secara fisik. Daud itu dibunuh sampai hari matinya. Diburu dan dibunuh. Kebencian itu, kata kitab 1 Yohanes berkata, itu tidak ada bedanya dengan orang yang membunuh. Double standard. Oke, saya kasih contoh orang yang ketiga. Orang yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Saudara kalau punya perusahaan, ya, kalau cari bendahara, itu orang sembarangan, atau orang kepercayaan. Ya kan? Kita di kelas dulu, kalau ada satu anak, Bu, ini jadikan bendahara. Orang itu seorang kepercayaan, dipercaya masalah keuangan. Kami di gereja, hari ini begitu kami buat gereja 4 tahun yang lalu, kami langsung cari bendahara. Siapa yang dicari? Orang kepercayaan. Kalau bisa orang ini secara keuangan limpah. Kalau bisa orang ini adalah orang yang trustworthy, punya integritas. Kalau keuangan kritik, habis tulis semua. Jadi bendahara itu adalah orang kepercayaan. Dan firman berkata Yesus itu mencari 12 rasul. Salah satunya Yudas si bendahara ini. Tuhan Yesus harus berdoa semalam-malaman. Dan dia dapatkan dari 12 ada satu orang yang bisa dipercaya. Namanya siapa? Yudas. Nah, sekarang kita lihat hidup Yudas. Kalau dia adalah pilihan Tuhan, dia menjadi rasul, tapi hidupnya, dia adalah orang yang diutus Yesus berdua, mengusir setan. Dia adalah orang yang melihat Yesus berjalan di atas air. Dia adalah orang yang melihat Tuhan Yesus membangkitkan anak pemuda lain yang mati dan bangkit. Dia adalah murid yang melihat Lazarus keluar dari kubur, terbuka. Dari yang sudah 3 hari, 4 hari mati, dan bau, tiba-tiba dibuka kuburnya. Dan Lazarus yang sudah bau, busuk, keluar, menjadi orang hidup. Itu Yudas lihat. Dia adalah orang yang melihat Yesus memecahkan dari 5 roti dan 2 ikan, dipecah-pecahkan. Dia kasih makan 5.000 laki. Kalau lakinya saja 5.000, belum wanita, belum anak. Total itu 15.000. Dia lihat. Ya ada di situ. Dia yang melihat Tuhan Yesus itu berkata kepada Bartimius, mau apa daripadaku? Mataku melihat. Matanya terbuka. Dia lihat orang 38 tahun lumpuh. Yesus berkata, bangkit dan berjalan. Tapi orang ini hidupnya dalam double standar. Standarnya ganda. Kalau saya baca kitab Yohanes, Yudas ini suka mencuri uangnya Tuhan. Hari ini banyak orang yang suka mencuri perpuluhan, mencuri uang gereja. Demi kasih Tuhan para hamba Tuhan, saya mau bicara dari hatinya. Uang persembahan yang milik adalah yang jemaat korban. Jangan pernah engkau pakai sembarangan.
Yudas ini tidak pernah ditegur. Baca Alkitab, Yudas tidak pernah ditegur sama Tuhan Yesus. Kemarin ada jemaat tanya, Pak, kok nggak ditegur kenapa? Itu main bahaya. Kalau saudara merasa dirimu aman, oh aku ini tetap mencuri, tapi ternyata tidak ditegur. Tuhan tidak kirim Tuhan tidak kirim ayam berkokok 3 kali, yang membuat Petrus bertobat. Tiba-tiba ayam Yudas berteriak, oh, Yudas kamu pencuri, enggak pernah. Tiba-tiba kalau Biliam bicara, dasar kamu nabi, kamu nggak bisa lihat ada malaikat yang sedang menghadang engkau, kau tidak mau dibantai dengan pedang. Tidak pernah dikirim. Tidak ada keledai Biliam yang datang, tidak ada ayam Petrus yang muncul. Yudas dibiarkan. Jadi orang Kristen, kalau kita ini dibiarkan, padahal kita hidupnya double standar, ganda, hidup dalam dosa, itu bahaya. Tiba-tiba kita terbuang dan hilang, dan kita binasa. Yudas matinya gantung diri, dan sampai Alkitab berkata menyebut sebagai anak kebinasaan. Itu adalah Rasul Yesus yang akhirnya mati dengan cara tragis. Contoh yang ketiga, imam besar Eli. 1 Samuel 2:29 berkata seperti ini. Ini imam tidak berzina, ini imam tidak melakukan yang lain, tapi imamnya ada satu kesalahan. Kesalahannya simpel tapi fatal. Dan dia Alkitab berkata di 1 Samuel 2:29. Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripada sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajianku umat Israel. Jadi imam besar Eli ini adalah pendeta. Sukanya makan persembahan yang terbaik dari jemaat. Saya berkata 25 tahun dari survei hamba Tuhan ini, kejatuhan hamba Tuhan ini adalah misuse the power, menyalahgunakan kedudukan dan misuse uang, memakai uang dengan sembarangan. Mungkin saudara berkata, Pak, tapi kan saya nggak pernah pakai untuk pribadi. Ya, tapi kau salah gunakan uang gereja. Apalagi kalau saudara pakai untuk kepentingan pribadi. Saudara, itu dihitung di depan Tuhan. Karena apa yang sudah dipersembahkan menjadi milik Tuhan, begitu kita angkat dalam doa, ini adalah korban perpuluhan persembahan umat, kita hadapkan di hadapan Tuhan. Saudara nyentuh uang itu untuk kepentingan pribadi, atau keluargamu, atau kau pakai untuk kepentingan yang tidak Tuhan mau, saudara menyentuh seperti menyentuh tabut. Di mata Tuhan, saudara, Imam Eli ini mengambil persembahan yang terbaik. Dia menggemukkan diri. Pendeta harus punya mobil, pendeta harus punya gereja besar, pendeta harus bajunya keren, harus branded, pendeta harus hidupnya mewah dan segala macam. Siapa bilang? Siapa bilang? Itu adalah pelajaran daripada orang karismatik. Saya orang karismatik. Tapi kita terlalu banyak diajak dengan namanya kelimpahan, kesuksesan, hidup dalam berkat. Saya menikmati berkat Tuhan. Tapi intinya bukan di berkat. Intinya adalah kau tidak cinta uang, membuat hidupmu akan diberkati. Tapi intinya adalah tidak cinta uang. Engkau disinat dari namanya keserakahan. Imam Eli ini adalah orang yang menggemukkan diri dengan persembahan. Dan firman yang kedua berkata, dia menghormati anak-anaknya lebih daripada menghormati itu. Jadi anaknya Imam Eli ini kerjanya berzina dengan para pelayan-pelayan Tuhan di rumah bait Allah. Dan Alkitab berkata, dan Imam Eli tidak menegur. Sebagai pendeta, sebagai pemimpin, dia tidak tegur anaknya. Anaknya mencuri persembahan, ambil uang gereja, tidur dengan para asyes, tidur dengan para penari, tidur dengan para pelayan Tuhan lainnya, dan bapaknya tidak menegur. Dan firman berkata, engkau tidak menghormati itu. Dan saudara, tidak ada yang kebal dari namanya kesalahan. Biarkan firman ini jadi cermin dalam hidup kita. Oke, saya bilang sekali lagi, saya bukan orang suci.
Saya bukan orang baik. Tapi setiap kali baca firman, biar firman ini jadi refleksi dalam hidup kita. Apakah kita menghormati Tuhan lebih daripada anak-anak kandung kita? Ataukah kita ini menggemukkan diri dengan uang persembahan yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Contoh yang lain adalah orang yang bernama Bileam. Ini contoh yang terakhir. Bileam adalah nabi Tuhan. Setiap kali dia ucap pasti jadi. Orang Jawa pakai istilah adalah idu geni, mulut api. Kalau sudah berfirman pasti jadi. Dulu ada seorang nabi dari Jepara. Dia itu kalau mengucap apapun masih jadi. Suatu kali istrinya itu cerewet. Saya dengar cerita menarik. Saking nabi satu ini saking capek dengar ceramatan istrinya, tiba-tiba dia ucapkan kayak bahasa Jawa. Dia ngomong begini, tapi punya calling nabi. Tiba-tiba ucap merot, kue sudah tahu bahasa merot. Merot, kue sudah tahu apa yang terjadi. Mulutnya langsung merot, klok, biasa. Langsung sih, maaf ya, minta maaf, aku udah akan cerewet lagi. Dalam nama Yesus, balik, mulutnya balik lagi, klok, balik lagi. Nah, si nabi ini tuh punya toko kelontong. Dan tiba-tiba ada orang tuh datang mau tukar uang ke toko kelontongnya si nabi ini. Nah, karena mungkin dia lagi sibuk melayani pembeli, customer sedang melayani, si orang yang mau tukar uang ini marah-marah, ngumpat dan segala macam. Akhirnya si nabi ini berkata, lah iya, pakai bahasa Jawa. Dia berkata, lah yang kamu tuh ngamuk-ngamuk marah-marah kayak orang kepaten. Itu pakai bahasa Jawa. Artinya kalau seperti orang mati aja, orang berduka aja. Suatu hari terjadi, dia pulang ke rumah meninggal dunia. Nah, saya mau berkata ini Bileam sama. Kekuatannya sama. Apa yang diucapkan dari mulut Bileam akan terjadi. Nah, tapi Bileam ini adalah nabi Tuhan yang hidupnya double standar. Standarnya ganda. Apa itu? Cinta uang. Jadi nanti kalau persembahannya banyak, dia akan mendoakan. Dia akan bernubuat. Dia akan memberikan nubuatan-nubuatan yang bagus. Jadi hidupnya hanya didrive oleh karena upah. Saya ini kalau sedang pelayanan, kalau saya masuk ke satu tempat kampus sekolah yang maaf kata tidak ada uangnya, saya tuh ngoreksi ya. Saya berkata, Tuhan, ini paling saya dikasih cuma amplop besar, kertas, lipatannya panjang. Nanti kalau sudah dikasihkan ke saya, masukkan dalam amplop, tebel. Tapi di dalamnya nggak ada duitnya. Terus saya cuma apa? Terima kasih. Nah, kalau saya pelayanan ke situ, saya tuh nguji hati saya. Saya ini kepingin duit ya. Saya datang ke pelayanan itu, ke kampus, ke sekolah. Waktu saya ke kampus sekolah saya sengaja pelayanan. Begitu hati saya berkata, aduh aku kok ingin duit ini. Saya berkata, Tuhan ini hati nggak beres. Tolong potong nih cinta uangku. Saya langsung pergi ke tempat itu, saya pelayanan di situ, saya lakukan dengan segenap hati, saya khotbah yang paling bagus saya bisa, saya layani dengan segenap hati. Dan benar-benar pulang saya diberikan hanya amplop yang isinya adalah terima kasih. Yang tahu siapa? Hati saya cinta uang atau tidak? Selain Tuhan, dirimu sendiri. Tapi seringkali kita ini tidak jujur. Engkau melayani karena motivasi untuk apa? Oh, supaya saya dapat kedudukan di gereja. Supaya gembala saya berkata, kamu kok baik ya, anak baik. Dapat pujian. Yang mana? Baliknya kemana? Sikap. Saudara, hari ini engkau melayani di Zoom, ingin apa? Yang tahu dalam hatimu siapa? Tuhan. Roh Kudus bisa nyatakan sikap hatimu benar atau salah. Dan Tuhan Alkitab berkata, dia melihat hati. Manusia melihat di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Yang mana? Oke. Nah, jadi saya berkata, mari uji hati kita, sunat di dalam kita. Membawa keluar dari Mesir buat Tuhan gampang. Tapi mengeluarkan Mesir dalam hati kita butuh namanya sunat. Kalau tidak, saudara,
Saya takut tiba-tiba Tuhan berkata, hei kamu pembuat kejahatan. Sekarang ada satu quote yang bagus sekali berkata gini, tidak ada salah benar. Udah jam. Kurang 2 menit. Karena materi saya masih banyak. Kurang 2 menit. Benar. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Terus ya. Tidak ada yang dapat menghancurkan besi selain daripada karatnya sendiri. Sudah kalau lihat kapal tanker yang besar ada besi, rantai besi gede-gede. Kasih jangkar itu bisa menahan kapal tanker yang besar tidak terombang-ambing di laut gara-gara besi yang besar dan jangkar. Kapal pesiar, kapal tanker akan berhenti gara-gara besi yang besar dan jangkar itu. Tidak ada yang dapat menghancurkan besi selain karatnya sendiri. Begitu juga dengan kita. Setan tidak dapat menghancurkan kita. Selain yang bisa menghancurkan siapa? Dirimu sendiri. Saya ulangi. Tidak ada yang dapat menghancurkan besi daripada karatnya sendiri. Begitu juga dengan kita. Setan tidak dapat menghancurkan kita. Kecuali apa? Karat kita sendiri. Itu apa? Hati tadi. Mesir itu yang menghancurkan. Saul itu kehilangan destiny, panggilan aja, pengurapan, visi, mati bunuh diri. Gara-gara apa? Dia tidak pernah berurusan dengan karatnya. Itu apa? Iri, gila hormat, cinta kedudukan, cinta pujian. Oke? Kalau kita tidak berurusan dengan karat kita. Contohnya adalah Yudas. Karat Yudas di mana? Suka mencuri. Oke. Karena dia tidak mau berurusan dengan karatnya yang suka mencuri. Tiba-tiba sudah apa? Dia terpotong jadi rasul. Matinya juga. Oke. Dalam hidup kita, mari uji. Apa yang menjadi karat dalam hidup? Ya. Ada lebah, ada lalat. Saya mau kasih contoh, kita ini Kristen lebah atau kita ini Kristen lalat. Kristen lebah adalah lebah itu cepat menemukan bunga. Oke? Lalat cepat menemukan kotoran. Orang Kristen yang lebah suka yang berbau harum. Orang Kristen yang lalat, kalau ada bau busuk, cepat. Kabar hoax, kabar yang jelek, gosip, ngomong di belakang pendetanya, itu cepat, itu lalat. Kalau lebah, bau yang busuk, kotor, nggak suka. Nah, naluri lebah gampang menemukan bunga. Naluri lalat gampang menemukan kotoran. Oke? Kita ini gampang menemukan bunga atau gampang menemukan kotoran. Gosip itu kotoran. Oke? Hoax itu kotoran. Lebah tidak tertarik pada kotoran. Sudah nggak pernah lihat pup anjing, pup manusia penuh dengan lebah? Nggak ada. Oke? Lalat tidak tertarik pada harum dan keindahan bunga. Lebah kaya akan madu. Lalat kaya akan kuman penyakit. Sekarang saudara lihat, engkau suka yang mana? Suka yang kotor atau suka yang harum? Suka menemukan bunga atau suka menemukan hoax, gosip? Suka jadi dapat madu jadi berkat atau sudah membawa sarang penyakit buat orang? Yang mana? Itu tergantung saudara. Saya tutup dengan kesaksian ini. Ini kesaksian akan cukup memberkati dan memberikan kesimpulan buat khotbah saya pada malam hari ini. Standarnya Tuhan. Kita ikut standar yang mana? Suatu kali ada seorang hamba Tuhan bernama Maharis. Dan Maharis ini adalah hamba Tuhan orang Mesir yang dipakai Tuhan penginjilan, dan kemudian selesai di masa tuanya dia mulai disuruh Tuhan masuk ke satu tempat di Mount Kailas di daerah
gunung perbatasan antara Tibet, Nepal, dan India. Di gunung itu, dia di dalam gua, Tuhan berkata, kamu mulai bersyafaat buat dunia. Di dalam syafaatnya dia untuk mendoakan seluruh dunia. Si Maharis ini tiba-tiba di tengah doanya dia kedatangan suatu arwah. Kalau kita hari ini mendengar orang Indonesia dengar nama arwah gentayangan itu langsung ngerti. Oh, ngerti siapa? Kuntilanak kesurupan itu ngerti lah. Orang Indonesia kalau begitu itu pokoknya jelas ya. Tiba-tiba dia berkata, ada arwah yang sedang gentayangan. Dan tiba-tiba menghadap kepada Maharisi dan berkata gini, Maharisi, bisakah engkau mintakan kepada Tuhan Yesus supaya aku ini tidak melayang-layang di bumi karena aku tidak bisa masuk ke tempat perhentian, capek, aku ini mengembara. Kemudian saya harus tahu, arwah gentayangan atau arwah orang mati yang tidak bisa masuk ke tempat penantian, entah itu Firdaus atau Hades, itu biasanya adalah orang yang mati sebelum waktunya. Bunuh diri, dibunuh orang, itu bisa tidak bisa ke tempat penantian. Makanya ada orang bilang, ini kok arwahnya kok ngeliatin terus ya? Itu arwah gentayangan. Itu bukan setan, itu memang arwah, roh. Kemudian dia berkata, tolong mintakan kepada Tuhan Yesus supaya aku ini bisa masuk surga. Maharisi kemudian bersyafaat. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Bapa, minta tolong kasihan orang. Dia sudah terlalu lama mengembara di bumi dan dia tidak bisa kembali ke surga, tempat penantian. Dan yang hebat dalam cerita nyata ini, yang menceritakan adalah Sandu Sundar Singh, si jubah kuning dari India. Dia cerita tentang cerita ini. Ketemu Maharisi. Dia berkata, tiba-tiba doanya, Bapak berkata, granted. Doamu dijawab Maharisi. Bapak kirim malaikat, Maharisi rohnya diangkat, roh arwah gentayangan ini diangkat ke alam penantian. Pada saat dimasuk ke alam penantian, dia lihat surga di situ. Dia lihat ada City of Light, kota yang penuh dengan terang yang luar biasa. Kita berkata, terang Tuhan itu melebihi terang matahari. Saya pernah dengar cerita bagus dari saya. Bumi ini kalau geser mendekati matahari 1 inch atau 5 cm geser, bumi kita ini geser mendekati matahari 1 inch atau 5 cm. Saudara tahu apa terjadi? Semua makhluk yang ada di bumi hangus, air yang ada di samudera itu mendidih. Geser. Ngeri ya? Jadi kalau Tuhan itu mau menghancurkan bumi gampang geser aja sedikit aja. Kita hangus semua. Nah, orang ini masuk ke dalam satu kota di surga, City of Light, yang Tuhan menjadi penerangnya, tidak ada matahari. Karena kita berkata, aku adalah the light of the world, aku adalah terang buat. Wah terang, dan Maharisi masuk pintu gerbang surga, ketemu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, welcome my faithful servant. Selamat datang hambaku yang setia. Dia ketemu Tuhan Yesus, pelukan, wah Tuhan senang ketemu dengannya, bahagia sekali. Kemudian Tuhan Yesus berkata, Maharisi, kau kan berdoa kan? Minta arwah itu bisa masuk kan? Di depan surga itu ada pintu gerbang. Si arwah gentayangan itu coba mau masuk. Karena dia lihat Maharisi masuk, dia mau masuk. Sudah tahu? Begitu dia masuk, kalau sudah masuk ke bank itu ada pintu kaca kan? Dia jatuh. Begitu dia mau masuk, si Maharisi, Tuhan kok gak bisa masuk? Terus Tuhan ucapkan, ya Tuhan, surga terbuka untuk semua. Tapi yang tidak bisa, yang membuat orang tidak bisa masuk ke dalam adalah dosa. Mau masuk, karena aku ini adalah Tuhan yang kudus. Yang membuat dia tidak bisa masuk dalam kerajaan surga adalah kepahitan, kebencian, kemarahan, perzinahan, dosa yang tidak pernah diakui di depan Tuhan. Terus dia ucapkan, selama engkau masih hidup di bumi dan belum mati, engkau bisa bertobat, ribuan kali bertobat, sungguh-sungguh keluar dari hati. Pengampunan akan tetap. Kecuali kau dosa menghujat Roh Kudus, tidak ada pengampunan.
Tapi selama engkau masih hidup di bumi, engkau bertobat boleh sampai ribuan kali. Dengan dasar hati yang remuk, yang patah, yang hancur. Kau akui kesalahanmu, kau mengakui irimu, persainganmu, kompetisimu, perjinahanmu, kenajisanmu, ketidakmengampunan, kepahitanmu. Kau minta ampun dan sungguh-sungguh bertobat, pengampunan turun. Tapi begitu engkau mati, sudah tidak ada keselamatan. Itu kau bawa. Kepahitan kau bawa, perjinahan kau bawa, dendam kau bawa, penipuan kau bawa. Begitu kau masuk itu gerbang surga, itu menghambat engkau, tidak bisa masuk kerajaan. Jadi firman berkata jelas, aku berterus terang kepadamu pada hari terakhir. Dan Tuhan berkata, henyalah dari hadapanku pembuat kejahatan. Saya berdoa firman ini membekali kita, karena kita masuk akhir zaman. Tuhan Yesus akan segera datang. Persiapkan hidup. Jangan hidup dengan standar yang ganda. Oke? Pelayan juga, pendeta juga, tapi hidup kita dengan dunia juga. Tidak ada orang berdiri di dua perahu dan bisa utuh. Tidak ada yang namanya abu-abu. Ikut standarnya Tuhan. Lupa. Tapi kan kita nggak pernah tidak kebal dari namanya iri. Tidak kebal dari namanya kompetisi. Tidak kebal dari namanya perjinahan. Betul. Pendeta pun sama. Tapi kita harus hidup dalam pengudusan. Setiap pagi Tuhan kuduskan, bersihkan dari najis. Kita ini tidak akan lepas dari namanya dosa-dosa. Tapi kita harus sadar, kita akui, kita minta potong semua itu dia hidup kita. Hiduplah dalam pengudusan, kata kitab 1 Korintus. Untuk menjelang Tuhan dari Tuhan yang semakin dekat. Haruslah hidup kita saleh. Kenapa? Karena ada divine power, kuasa ilahinya yang memampukan kita untuk hidup saleh dan hidup kudus. Jangan diabaikan. Jangan berkata mujizat sebagai tolok ukur. Jangan dikatakan pengurapan sebagai tolok ukur. Tapi buah, speak louder. Buah itu lebih berbicara dari perkataan di mimbar, dari pelayanan. Buah hidup kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, kebaikan, dan penguasaan. Jadi mari berdoa, minta Tuhan sunat hati kita. Amin.